Diterima ketika Isra wal Mi'raj. Ini pesan, jaga sholat. Jadi ketika kita memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj seperti ini, selain kita belajar dari i'tibar, tamsil, segala yang disaksikan oleh Rasulullah, pelajaran-pelajaran yang disaksikan oleh Rasulullah, segala ibarat yang disaksikan oleh Rasulullah, kita belajar dari situ, kita juga mengenang diterimanya sholat. Pesan buat kita jaga sholat, Bu. Ibu pulang dari sini, jangan sampai ndak sholat. Ibu setelah memperingati Isra wal Mi'raj, adik jaga sholat. Saya lahir dari rahim seorang ibu yang non muslim. Ayah saya doakan mudah-mudahan dapat hidayah. 4 orang aja mengaminkan ayah saya. Ya Allah, ayah saya minta hidayah, 4 aja yang mengaminkan. Woi, amin gitu nah Bu. Tega betul sama bapak saya ini. Mudah-mudahan ayah saya dapat hidayah. Ini dibentak dulu baru aminnya gede. Mudah-mudahan adik saya punya adik juga yang belum dapat hidayah, namanya Yohanes Legi. Mudah-mudahan juga dapat hidayah. Ini bentak memang nih, harus ada amin. Bu, jaga sholat, pelihara sholat. Kalau saya dulu ndak sholat wajar, non muslim. Ayah saya ndak sholat wajar, non muslim. Tapi kalau kita ngaku Islam, kita beriman, kita Islam ndak sholat, ini yang aduh. Jangan sampai ndak sholat ya. Bu, ini kadang-kadang gara-gara gincu. Kena dahulu, gincu masih tabal, kena hilang gincu. Ya aduh ya Allah, kalah sholat tadi gara-gara gincu. Jangan gara-gara bedak. Saya tahu Bu, pengorbanan buat bedak, buat alis mata itu lama. Tapi jagalah sholat, jangan gara-gara alis mata. Ya Bu, sholat Bu ya. Sulit sholat tuh ya? Hah? Ada lagunya. Susah jadi petani, sholat kadang lali. Nopo meneh pinuju tandur, kadang sholat diundur-undur. Ada petani enggak di sini? Ada. Sorry petani, sorry ya. Kita ganti aja. Susah jadi pedagang, sholat kadang-kadang. Nopo meneh dagange laris, urung sholat jarene uwis. Ada pedagang enggak? Banyak. Wih, kalau gitu ganti aja, ganti. Lurah ada enggak lurah? Lurah ada enggak? Enggak ada. Di sini enggak ada. Tapi jangan bilang-bilang ya. Tapi ini lurah di sana, lurah di sana. Jauh di sana, di laut. Susah jadi Pak Lurah, sholat sewayah-wayah. Nopo meneh wayah pemilu, kadang sholat digawi Melayu. Ada Pak Lurah ada? Jangan bilang-bilang ya. Assalamualaikum. Nggak lurah di sini, lain lurah di sini, lurah di sana, jauh-jauh di sana. Jaga sholat, jaga sholat. Menarik Ibu. Saya ingin membahas lagi ketika Rasulullah naik ke jenjang langit. Di langit pertama Rasulullah berjumpa dengan Nabi Adam. Di langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa dan Yahya. Langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf. Langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris. Langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun. Langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa. Langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Adam langit keberapa Ibu? Assalamualaikum. Nabi Adam langit keberapa? Langit pertama. Di atasnya siapa? Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa.
Bahkan Nabi Ibrahim di atasnya. Nabi Adam di mana? Di langit pertama. Pertanyaannya, kenapa maka Nabi Adam berada di langit pertama? Kenapa maka Nabi Adam berada di langit pertama? Sedangkan anak cucunya berada di atas beliau, di langit yang di atas. Ini ada iktibar, ada pelajaran juga, ada tarbiyah di sana. Ada pendidikan di sana, Ibu. Ada pengajaran Allah kepada kita. Ini menunjukkan Nabi Adam itu orang tua yang berhasil, kakek yang berhasil, ayah yang berhasil. Buktinya apa? Anak cucunya berada di atas beliau. Paham? Jadi kalau kita ingin kita lihat kita ini berhasil atau gagal, kitanya orang tua yang berhasil atau gagal, kita ini seorang nenek yang berhasil atau gagal, seorang kakek yang berhasil atau gagal, seorang ibu, seorang ayah yang berhasil atau gagal, lihat anak cucu kita nanti. Kalau anak cucu kita nanti di atas kita mereka jauh lebih baik kehidupan mereka, agama mereka jauh lebih baik, keyakinan mereka jauh lebih baik, kehidupan mereka jauh lebih baik daripada kita. Kalau dalam kacamata dunia, pendidikan mereka jauh lebih baik daripada kita. Ini menunjukkan kita orang tua yang berhasil. Paham? Contoh begini, contoh. Ini paham enggak nih? Ini karena ngangguk-ngangguk ini ngangguk-ngangguk itu belum tentu paham. Ngangguk-ngangguk itu ada dua. Satu ngangguk paham, yang kedua ngangguk ngantuk. Gini contoh-contoh. Ibu, misalnya Ibu Nurbayani. Mana beliau tadi? Nah, Ibu Nurbayani misalnya. Ibu Nurbayani misalnya. Si Idin ini misalnya, beliau ini bisakah bahasa Banjar? Siapa tahu ada penontonnya orang Banjar kan? Ini kan masuk YouTube kan? Ya, jangan lupa subscribe Robi Arasid Official. Sekalian promosi ya. Ya Bu ya, jangan hahaha aja. Subscribe Bu, subscribe. Bu, misalnya Ibu Nurbayani. Ibu Nurbayani ini misalnya dia enggak tamat SD. Sekolah enggak tamat SD. Tiba-tiba ini dalam kacamata dunia. Lalu dia punya anak, tapi anaknya sarjana S1, S2 atau S3. S3 anak beliau atau S1 anak beliau. Ini menunjukkan Ibu Nurbayani orang yang berhasil. Karena anaknya jauh lebih tinggi pendidikannya daripada beliau. Ini menunjukkan beliau orang tua yang berhasil di dalam mendidik anaknya, di dalam mengasuh anaknya. Kenapa? Anaknya jauh lebih baik daripada beliau. Paham ya? Nah itu contohnya Nabi Adam tadi itu. Tapi andai kata ada ibu, kita bikin namanya aja nih, ya, nggak usah kita ambil contoh di sini. Misalnya ibu nih namanya Sibuntat bin Bukit. Ibu Sibuntat bin Bukit bin Bongol ini S2 bahkan S3 orangnya, mohon maaf kalau ada yang nama sama ya. Ini ibarat aja. Ibu si Buntat bin Bukit bin Bongol tadi itu S3. Tahu lah Buntat bin Bukit bin Bongol? Enggak tahu? Ini ada running tag di sini, lihat terjemahannya. Ini S3, S2 bahkan, tapi anaknya SD aja enggak. SD aja sekolahnya enggak ada tamat SD. Ini menunjukkan orang tua ini orang tua yang gagal. Jadi kalau mau lihat kita sekarang ini, kita ini orang tua yang berhasil atau bukan, lihat anak kita nanti. Kenapa? Kalau kita lihat kita ini hasil cetakan orang tua kita. Ibu Nurbayani misalnya, kerja di pemerintahan desa, dipakai orang di pengajian misalnya. Bahkan beliau seorang guru. Itu bukan kehebatan beliau, itu kehebatan orang tua beliau yang sudah mendidik beliau. Mau lihat kehebatan beliau nanti, lihat anak beliau. Sedikit serius kita ibu. Ini serius sudah ibu. Ini baru mulai ceramahnya. Nanti kita selesai jam 6 sore. Kapan asarnya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah ibu, ini saya kira apa yang saya sampaikan. Terus doakan anak-anak kita. Terus doakan mereka. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah,
hafizah, alim alimah. Saya sudah teringatkan nanti ini menjelang asar, sebelum asar kita sudah berhenti. Ya, saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Tidak banyak yang saya sampaikan, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sedikit ini bisa diamalkan. Yang pertama tadi, ketika kita ingin hadir di pengajian, seperti Rasulullah ingin berangkat menuju Allah, banyak godaannya. Hadapi godaan itu. Kenapa? Karena kita yakini dunia ini sementara. Entah itu panggilan kanan, panggilan kiri, bahkan dunia yang sementara ini. Itu menggoda kita untuk menuju Allah. Yang kedua, jaga lisan kita. Jaga lisan kita, jangan sampai menyakiti sesama kita. Jangan sampai menggibah, memfitnah orang, menyakiti hati orang lain. Yang ketiga, tujuan sholat tadi. Isra Mi'raj ini adalah peringatan sholat, memperingati diterimanya perintah sholat tadi. Jaga sholat kita. Kita sebagai muslim, kita sebagai muslimah, jaga ibadah sholat kita. Dan kita ngaku Islam, ya jaga sholat kita. Yang terakhir apa tadi? Didik anak-anak kita agar mereka jauh lebih baik daripada kita. Belajar dari cerita Nabi Adam, belajar dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Didik anak-anak kita jauh lebih bagus. Jika ingin melihat kita ini orang tua yang berhasil, tidak, lihat anak-anak kita. Saya kira jelas apa yang saya sampaikan, Ibu. Jelas enggak nih? Jelas enggak? Jelas tidak? Jelas. Karena sudah jelas ya cukup aja. Enggak marah ibu-ibu? Yang nyaring enggak marah ibu-ibu? Enggak marah? Orang marah cepat? Orang tua cepat? Bukan saya yang bilang nih. Mereka yang bilang. Asal-asalan mati. Ini saja, hadanallahu yakum ajma'in. Doa saya. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita disampaikan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita disehatkan, dijauhkan daripada bala dan musibah.